Halo semuanya, kita bertemu lagi dalam perkuliahan perilaku organisasi. Kali ini kita akan belajar tentang konflik dalam organisasi. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, diharapkan siswa akan mampu memahami tentang definisi konflik. Yang kedua, diharapkan mahasiswa akan mampu mengerti berbagai tahapan tingkat konflik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendeskripsikan tentang perkembangan pemikiran tentang konflik. Yang keempat, mahasiswa akan mampu menjelaskan tentang proses konflik. Pendahuluan. Bisnis sendiri di sini dikatakan sebagai sebuah konflik. Itulah proses kreatifnya. Kita tidak mendapatkan kinerja istimewa dengan mengatakan ya. Kita akan mendapatkan cinta, tapi kita tidak mendapatkan kinerja istimewa. Menurut Richard Schneider, seorang CEO perusahaan penerbitan. Nah, apa sih maksudnya ini ya? Jadi sebenarnya bisnis itu didasarkan pada konflik yang muncul di masyarakat, kemudian kita memberikan solusi di dalamnya. Sehingga dalam hal ini kita akan memandang konflik ya sebagai potensi atau situasi yang bisa mendatangkan keuntungan selama kita bisa mendatangkan solusinya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian konflik. Jadi konflik adalah suatu proses di mana ada satu pihak yang merasa bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif tentang sesuatu yang menjadi perhatian pihak pertama. Suatu titik pada setiap kegiatan yang tengah berlangsung bila suatu interaksi bersilangan dapat menjadi suatu konflik antar pihak. Ya, jadi nanti intinya konflik ini nanti dianggap salah satu pihak akan mempengaruhi secara negatif ya tentang sesuatu yang menjadi perhatian bagi pihak pertama. Nah, hal ini nanti meliputi tentang, saya koreksi ya. Hal ini nanti meliputi rentang yang luas dari konflik yang dialami oleh seseorang dalam organisasi. Di dalamnya termasuk ketidakselarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, dan ketidaksetujuan berdasarkan pengharapan perilaku dan sebagainya. Jadi nanti hal-hal yang termasuk konflik dalam organisasi ya bisa dalam berbagai bentuk seperti yang tadi sudah disebutkan. Adapun untuk tahapan munculnya konflik ya menurut Pondis Models ya nanti bisa dalam tahapan seperti berikut ya dalam diagram berikut ya. Nanti bagian akarnya itu nanti dari antecedent condition ya, yaitu potensi-potensi konflik selalu ada dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah perceived konflik ya, bahwa konflik sudah dirasakan, masing-masing pihak mengidentifikasi sumber munculnya konflik tersebut. Yang ketiga adalah felt konflik ya, di mana masing-masing unit saling membangun tanggapan emosional. Polarisasi akan terjadi ya semakin kuat di antara unit yang ada. Berikutnya adalah manifest konflik ya, bahwa suatu unit dengan unit yang lain sudah melakukan perlawanan dengan melakukan perusakan tujuan-tujuannya. Kemudian tahap berikutnya yaitu conflict resolution or suppression. Ya, jadi nanti perlu adanya resolusi sebuah konflik. Dan akhirnya nanti diharapkan ada konflik aftermath, yaitu penyelesaian konflik sesuai dengan menggunakan beberapa metode yang ada atau sesuai dengan metode-metode yang dipilih dalam menyelesaikan konflik yang muncul dalam organisasi tersebut. Berikutnya kita pelajari mengenai tingkatan konflik ya. Di sini disebutkan ada 4 tingkatan konflik dalam organisasi. Yang pertama adalah intrapersonal konflik. Ini adalah konflik yang terjadi di dalam internal individual. Konflik pada tingkatan ini terjadi apabila seorang individu mendapatkan ketidaksesuaian antara sebuah kenyataan yang terjadi di dalam organisasi dengan harapan yang dimilikinya. Yang kedua adalah, kalau tadi intrapersonal, yang kedua adalah interpersonal, yaitu konflik yang terjadi di antara 2 atau lebih individu dalam organisasi. Jadi kalau intrapersonal ini adalah pada internal individu ya.
Sementara pada interpersonal itu dengan individu yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah intergroup, yaitu konflik yang terjadi di antara kelompok yang ada di dalam organisasi. Jadi nanti kalau ini antar individu, kalau yang intergroup nanti antar kelompok ya, di mana dalam kelompok tentu ada individu-individu. Yang keempat ini yang mungkin paling besar ya adalah interorganisational conflict, yaitu konflik yang terjadi di antara organisasi, yaitu antar organisasi. Tentu dalam beberapa organisasi dengan tujuan yang berbeda, sangat mungkin munculnya konflik ya di antara organisasi tersebut. Nah, dalam perkembangan pemikiran tentang konflik ya nanti kita melihat beberapa pandangan ya mengenai pemikiran-pemikiran tentang konflik yang biasa muncul dalam organisasi. Yang pertama, pandangan konflik tradisional. Ini adalah keyakinan bahwa semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Jadi orang itu akan cenderung takut ya kalau ada konflik, atau cenderung mengatakan bahwa situasinya sangat berbahaya ketika muncul konflik dalam organisasi. Penyebabnya mungkin karena komunikasi yang buruk, kemudian kurangnya keterbukaan ya, atau kegagalan dalam menafsirkan kebutuhan karyawan. Nah, ini nanti dalam persepsi tradisional itu akan dianggap ini sebagai suatu masalah yang serius, sehingga harus ditangani dengan segera sehingga nanti konflik akan dihilangkan dalam persepsi atau pandangan tradisional. Yang kedua adalah pandangan hubungan manusia. Nah, dalam teori pandangan hubungan manusia, konflik dipercaya bahwa ini merupakan suatu yang alami dan tidak dapat dihindarkan. Sehingga dalam pandangan ini, konflik itu tidak untuk dihilangkan, tapi untuk di manajemen atau manajemen konflik, sehingga nanti tidak menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang serius atau signifikan terhadap kinerja dari organisasi tersebut. Ini pandangan hubungan manusia itu sudah populer sekitar tahun 1940-an sampai 1970-an ya, sehingga nanti walaupun ini dianggap lebih modern ya, tapi saya yakin teman-teman ini belum lahir ya yang mengikuti perkuliahan ini ya. Kemudian yang ketiga adalah pandangan interaksionis. Ini adalah pandangan ya yang mempercayai bahwa konflik tidak hanya kekuatan positif dalam kelompok, tetapi sepenuhnya dibutuhkan untuk keefektifan kinerja kelompok. Jadi dalam pandangan ini konflik itu ya bagian alami seperti di sini ya. Namun demikian juga dapat dapat didrive ya, dapat didorong ya untuk meningkatkan keefektifan kinerja kelompok. Jadi konflik ya dianggap semacam perbedaan pendapat yang bisa memperkaya dan saling mengontrol antar individu atau antar grup dalam organisasi atau antar organisasi, sehingga nanti justru bisa meningkatkan kinerja kelompok ya, baik itu dalam grup organisasi atau antar organisasi. Jadi intinya di sini pandangan interaksionis ya mendorong terjadinya istilahnya adalah persaingan yang sehat ya, dan tidak menimbulkan misalnya persaingan yang berbahaya ya, atau merugikan perusahaan secara umum. Nah, selanjutnya kita pelajari ya beberapa macam-macam konflik. Yang pertama adalah jenis konflik fungsional. Konflik ini nanti akan menimbulkan akibat yang positif, yaitu meningkatkan kreativitas, semangat kerja, pengambilan keputusan juga akan lebih baik, kemudian berusaha untuk mencari kedekatan baru, kemudian memperjelas pandangan masing-masing individu. Nah, di sini yang unik adalah mencari pendekatan baru ya, sehingga nanti terjadinya inovasi-inovasi baik dalam bekerja dalam anggota organisasi ataupun nanti dalam hal bersaing untuk menjadi lebih baik ya, sehingga nanti dengan adanya konflik ini akan memunculkan inovasi-inovasi baru ya, tidak stagnan. Jadi organisasinya tidak berhenti dalam satu kondisi, tapi selalu berusaha untuk berkembang
dalam rangka nanti menyelesaikan konflik yang muncul atau dalam rangka bersaing secara sehat. Yang kedua adalah konflik disfungsional atau destruktif. Ini adalah konflik yang menimbulkan akibat negatif. Nah, inilah yang semestinya diantisipasi dalam manajemen organisasi. Ini nanti akan menimbulkan kecemasan pada diri individu, tentunya juga kecemasan ya pada kinerja pada organisasi tersebut. Nanti kemungkinan akan meningkatkan ketegangan dalam hubungan dengan individu lain, menimbulkan rasa tidak percaya dan curiga, kemudian individu juga cenderung hanya memperhatikan kebutuhan pribadi dan adanya penolakan dalam bekerja sama. Nah, nanti di sini dampaknya negatif semuanya, sehingga nanti secara umum nanti akan merugikan kinerja dari organisasi. Baik nanti misalnya akan melenceng dari tujuan organisasi ataupun nanti memperlambat dari kinerja organisasi yang ada. Nah, di sini diperbandingkan ya antara konflik fungsional dan disfungsional. Tadi sudah kita bahas mengenai definisinya, selanjutnya kita coba perbandingkan. Untuk konflik fungsional, ini konflik yang mendukung tujuan dan memperbaiki kinerja kelompok ya. Tadi kaitannya dengan meningkatkan motivasi dan inovasi, serta memberikan, kalau motivasi itu dalam hal misalnya memberikan persaingan yang sehat ya. Sementara untuk ini ya, konflik yang disfungsional itu nanti yang mengganggu kinerja kelompok dan ini yang semestinya direduksi. Jadi setiap konflik tidak semuanya dipandang secara negatif, tapi yang pertama diidentifikasi konflik tersebut itu bersifat konstruktif atau konflik fungsional atau bersifat destruktif atau disfungsional, sehingga nanti bisa diberikan tindakan-tindakan atau treatment-treatment yang tepat. Yang disfungsional nanti pendekatannya adalah direduksi atau dikurangi konfliknya ataupun dikurangi dampaknya ya. Sementara yang fungsional atau yang konstruktif nanti diatur saja sehingga nanti bisa mendorong ya, nanti cenderung lebih inovatif dan cenderung lebih ini ya, mendorong adanya persaingan yang sehat. Nah, untuk proses konflik sendiri nanti di sini digambarkan dalam sebuah diagram ya. Tahap pertama misalnya oposisi atau ketidakcocokan potensial. Nah, nanti bisa bersumber dari komunikasi, struktur atau variabel pribadi. Pada tahap kedua nanti akan terjadi kognisi dan personalisasi. Nah, nanti di dalamnya ada konflik yang dipersepsikan, juga ada konflik yang dirasakan berdasarkan persepsi ataupun berdasarkan perasaan. Pada tahap ketiga adalah maksud penanganan konflik. Ya, nanti bisa dalam bentuk bersaing, bekerja sama. Ya, jadi nanti dampak dari konflik itu bisa juga justru akan menimbulkan kerjasama ya. Jadi karena merasa kalau berkonflik ini nanti justru akan menimbulkan kedua belah pihak, sehingga nanti kedua belah pihak justru bisa saja berkonsolidasi, sehingga nanti bisa bekerja sama, mengambil bagiannya masing-masing, sehingga nanti bisa mendapatkan keuntungan bersama. Kemudian juga bisa dalam bentuk kompromi, kemudian menghindari ataupun mengakomodasi. Jadi nanti kalau konflik tidak bisa diselesaikan dengan cara kerjasama atau kompromi, bisa juga nanti ya dihindari saja ya, karena mungkin saja akan menimbulkan dampak yang serius pada keuntungan ataupun pada tujuan perusahaan. Pada tahap yang keempat adalah perilaku, yaitu dalam bentuk konflik terbuka, perilaku pihak-pihak tertentu ya, kemudian reaksi orang lain itu nanti juga bisa muncul di dalamnya. Kemudian tahap yang kelima yaitu hasil dari konflik ya, bisa berupa kinerja kelompok yang meningkat atau kinerja kelompok yang menurun. Nah, itulah yang harus diperhatikan, bahwa konflik itu bisa berdampak negatif atau positif, sehingga nanti bisa diberikan tindakan-tindakan yang terukur ya, sesuai dengan pertimbangan manfaat dan tujuan perusahaan. Nah, ini kita bahas lebih lanjut ya mengenai tahapan atau proses konflik. Yang pertama adalah tahapan ketidakcocokan potensial. Ini bisa bersumber dari komunikasi, misalnya kesulitan dalam mengartikan kata, kesalahpahaman, atau gangguan dalam komunikasi, termasuk juga over communication. Terlalu banyak komunikasi sehingga nanti lebih banyak muncul istilahnya yaitu ya respon-respon emosional yang sebenarnya tidak perlu.
Kemudian untuk strukturnya nanti bisa dalam bentuk ukuran dan spesialisasi pekerjaan, kejelasan yurisdiksi, kemudian kecocokan anggota atau tujuan, kemudian gaya kepemimpinan, kemudian sistem penghargaan, atau ketergantungan kelompok. Sementara variabel pribadinya nanti bisa dari perbedaan sistem penilaian individu, semisal kesan pertama ya, jadi nanti kalau tidak rapi, kemudian menggunakan atribut budaya yang misalnya tidak sesuai dan lain sebagainya, itu juga bisa mendorong ya ketidakcocokan potensial ini. Kemudian tipe kepribadian ini juga bagian dari variabel pribadi pada tahap 1, yaitu ketidakcocokan potensial. Yang kedua adalah kognisi dan personalisasi ya. Nanti di sini didasarkan pada konflik yang dipersepsikan kesadaran satu atau lebih pihak mengenai kondisi yang menciptakan kesempatan tumbuhnya konflik ya, atau konflik yang didasarkan pada perasaan, yaitu keterlibatan emosional dalam suatu konflik yang menciptakan kegelisahan, ketegangan, frustasi atau permusuhan. Nah, konflik yang dirasakan nanti bisa dalam bentuk emosi ya, yang memainkan peran utama dalam membangun persepsi. Contohnya, emosi yang negatif bisa menyebabkan peremehan persoalan, menurunnya tingkat kepercayaan dan interpretasi negatif atas perilaku pihak lain. Sebaliknya, perasaan positif dapat meningkatkan kemampuan untuk melihat potensi hubungan di antara elemen-elemen suatu masalah, memandang secara lebih luas suatu situasi dan mengembangkan berbagai solusi yang lebih inovatif. Selanjutnya, proses konflik pada tahap 3 yaitu maksud ya. Ini nanti bisa dalam bentuk bersaing, yaitu keinginan untuk memuaskan kepentingan satu pihak dengan tidak mempedulikan dampaknya terhadap pihak lain ya. Nanti di sini keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu juga bisa terjadi. Kemudian bekerja sama juga bisa atau berkolaborasi. Ini adalah situasi di mana pihak-pihak yang berkonflik masing-masing ingin memuaskan sepenuhnya dari semua pihak. Atau kompromis ya, di mana situasi tiap pihak dalam konflik bersedia untuk mengorbankan sesuatu atau menghindar, yaitu keinginan untuk menarik diri atau menekan konflik. Yang lainnya nanti bisa juga dengan cara akomodasi, yaitu kesediaan dari satu pihak untuk mengutamakan kepentingan lawan, misalnya yang mengalah begitu ya. Nah, pada tahap 4 ya, yaitu konflik, nanti kita lihat ya, di sini yang tahap 4 adalah perilaku ya. Yang destruktif nanti bisa juga dalam bentuk upaya-upaya yang terang-terangan untuk menghancurkan pihak lain, serangan fisik secara agresif, ancaman atau ultimatum, serangan verbal secara kasar, terang-terangan mempertanyakan atau menentang orang lain, atau ketidaksepakatan atau kesalahpahaman kecil ya, yang ada. Nah, jadi nanti dari yang atas ini adalah kondisi yang paling destruktif, yang bawah nanti yang ini ya, yang tingkat destruksinya yang paling rendah, sampai nanti yang paling bawah tidak ada konflik ya. Nah, untuk bagian hasil ya, nanti bisa ada hasil fungsional dan hasil disfungsional. Hasil fungsional nanti bisa meningkatkan kinerja kelompok, memperbaiki kualitas keputusan, merancang kreativitas dan inovasi, mendorong minat dan keingintahuan, atau penyediaan sarana untuk penyelesaian masalah, atau menciptakan lingkungan untuk evaluasi diri dan perubahan. Sementara untuk hasil yang bersifat merusak atau disfungsional bisa mengakibatkan meningkatkan ketidakpuasan, menurunkan keefektifan kelompok, menghambat komunikasi, menurunkan kepaduan kelompok ya, kemudian pertengkaran antara anggota kelompok juga bisa terjadi di dalamnya akibat konflik yang disfungsional. Lalu bagaimana menciptakan konflik yang fungsional? Yaitu nanti bisa yang pertama dengan reward and punishment atau HP di sini ya. HP akan memberikan reward pada karyawannya yang memiliki dan mempertahankan pendapat atau ide yang mereka yakini benar, walaupun pendapat atau ide tersebut ditolak oleh pihak manajemen. Sementara untuk punishment-nya dapat diberikan kepada avoiders. HP yang di sini adalah ini ya, brand laptop yang cukup terkenal ya.
Sementara pada contoh yang ada pada IBM yaitu IBM ya, bukan IDM ya. Menurut ini yang ini dikembangkan oleh Herman Miller ya. Itu melalui pendekatan formal system. Herman Miller Incorporation memiliki sistem formal di mana para bawahan dapat memberikan evaluasi dan kritik pada atasannya. Nah, di sini merupakan statistik ya, konflik dan kinerja unit ya. Kalau kita lihat ya di sini ya, level konfliknya dari di sini ya low kemudian ke tinggi, ini tinggi ke ini rendah ke tinggi juga ya. Ini adalah berdasarkan unit performance ya, dan di sini adalah level konflik ya. Jadi nanti konflik itu selama dia seimbang di sini digambarkan ya, dia ada di tengah-tengah dan memiliki performa kinerja pada organisasi yang tinggi ya. Nah, di sini ada penjelasan situasionalnya ya. Ini level konfliknya, ini tipe konfliknya, ini adalah unit internal karakteristiknya, dan di sini adalah unit performa outcome dari kinerjanya. Jadi yang tertinggi ternyata itu ada di level konfliknya yang optimal ya, dan tipe konfliknya yang fungsional, dan unit internal karakteristiknya yaitu viable self critical innovative yang ini ya, yang pendekatannya yang kritis dan inovatif. Ini performanya ternyata yang tertinggi ya. Yang kondisi lainnya yang disfungsional ya, nanti bisa ada dalam kondisi ya apatetik stagnan ya. Jadi nanti bisa apatis, stagnan ya, kemudian non responsif ya, tidak respon terhadap perubahan ya, kemudian lack of new idea. Jadi nanti ini ya berhenti atau menghambat ide baru ya. Kemudian jika level konfliknya tinggi tapi disfungsional ya. Jadi kalau level konfliknya rendah dan disfungsional itu nanti cenderung ini ya apatis ya, tidak terlalu peduli ya. Tapi kalau konfliknya tinggi dan disfungsional itu nanti cenderung destruktif atau merusak ya. Chaos ya atau kacau ya. Kemudian juga unkooperatif, tidak kooperatif. Nanti jadi saling cuek ya dan tidak atau sulit untuk bekerja sama ya. Nah, nanti terjemahannya nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Nanti yang posisi optimalnya nanti di sini ya, hidup, kritis dan inovatif ya. Dan ini nanti hasil kinerjanya yang paling tinggi, ternyata seperti itu. Baik, dari pembelajaran kita tentang konflik organisasi, kita dapat membuat sebuah kesimpulan ya, bahwa konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari dalam sebuah organisasi, disebabkan oleh banyak faktor yang ada dan pada intinya karena organisasi terbentuk dari banyak individu dan kelompok yang memiliki sifat dan tujuan yang berbeda satu sama lain. Itu harus kita sadari, dan kita hanya perlu memanajemennya sehingga konflik-konflik yang fungsional dapat meningkatkan kinerja organisasi, sementara konflik-konflik yang disfungsional atau destruktif itu bisa kita reduksi baik konfliknya ataupun dampaknya. Demikian materi tentang perilaku organisasi pada bab konflik yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat ke depannya. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.